Halo everyone, selamat datang di channel Smart Kimia. Pada pembahasan kali ini akan dibahas materi kimia kelas 11 yaitu larutan penyangga. Nah, baik, bagi kalian yang belum subscribe silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu, kemudian like dan juga share ke teman-teman kalian agar kita bisa belajar secara bersama-sama. Ilmunya juga bisa bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, pada pembahasan kali ini, larutan penyangga akan dibagi dalam dua video, dua part, di mana part yang pertama adalah video ini dibahas mengenai definisi, prinsip kerja, serta jenis-jenis larutan penyangga yang asam. Pada jenis-jenis larutan penyangga yang basah dan juga peranannya akan dibahas di video selanjutnya, part 2, di mana kalian bisa melihat videonya. Linknya sudah saya taruh di deskripsi box ya. Silahkan bisa dilihat setelah kalian melihat video ini agar materinya bisa dibahas secara lengkap, bisa kalian pahami secara lengkap, dan juga video ini lihat dan tonton sampai habis ya, agar ilmunya tidak setengah-setengah. Ya, baik. Kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi kita awali dari pH darah ya, pH darah. Nah, kita sudah sangat familiar dengan darah ya. Nah, darah ini merupakan bagian penting dari tubuh makhluk hidup. Darah bertanggung jawab dalam proses pernafasan dan juga pengangkutan sari makanan. Nah, pH darah ya ini berkisar antara 7,3 sampai dengan 7,4. pH darah dapat dipengaruhi oleh zat-zat yang masuk ke dalam tubuh. Jika pH darah berkurang atau lebih dari normal, tubuh akan mengalami gangguan nih. Dengan adanya larutan penyangga dalam tubuh manusia, maka gangguan tersebut tidak akan terjadi. Ya, karena larutan tersebut dapat sebagai sistem pelindung dalam darah. Jadi darah mampu mempertahankan pH karena mengandung larutan penyangga dari oksihemoglobin atau HHBO2 dan deoksihemoglobin atau asam hemoglobin HHB. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih larutan penyangga itu? Ya, jadi larutan penyangga ini merupakan larutan yang dapat mempertahankan harga pH meskipun ada penambahan sedikit asam, ada penambahan sedikit basa maupun diencerkan. Nah, larutan penyangga ini disebut juga sebagai larutan buffer. Ya, larutan penyangga merupakan larutan buffer. Jadi kata kunci dari definisi larutan penyangga ini adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya. Nah, bagaimana prinsip kerja dari larutan buffer atau larutan penyangga? Jadi, larutan penyangga ini prinsip kerjanya adalah dapat mempertahankan pH ya, pada penambahan sedikit asam, sedikit basa dan juga pengenceran. Nah, prinsip ini yang membedakan larutan penyangga dengan larutan lainnya. Jika larutan lain ini tidak dapat mempertahankan harga pH, jadi ketika larutan yang lain bukan larutan penyangga, ketika ditambahkan sedikit asam, itu pH-nya akan cenderung langsung turun ya. Dan juga jika ditambahkan sedikit basa, pH-nya akan langsung cenderung naik bahkan dengan adanya pengenceran. Tapi untuk larutan penyangga atau larutan buffer ini dia dapat mempertahankan pH-nya, gitu ya. Misalkan nih suatu larutan memiliki pH 6. Nah, ketika larutan tersebut ditambahkan sedikit asam, ya, nah jika larutan yang kita tambahkan itu adalah larutan penyangga, maka nanti pH-nya itu tidak jauh dari 6 ya. Nah, pH-nya misalkan 5,9. Nah, ya ketika ditambah sedikit asam itu pH-nya akan menjadi 5,9. Jadi tidak jauh atau bisa kita bilang sebagai dia dapat mempertahankan pH-nya seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah suatu larutan penyangga dan larutan bukan penyangga ya. Oke, oh ya. Nah, jika larutan penyangga ya, misalkan ini air murni ya, air murni.
ya. Ini memiliki pH 7. Nah, ketika ditambahkan HCl atau asam ya, asam, maka pH-nya ini akan langsung turun menjadi 2. Dari 7 turun menjadi 2. Jadi di sini ada perbedaan pH yang sangat signifikan ya. Pada larutan penyangga ketika ditambahkan sejumlah mol asam terjadi perubahan pH secara drastis dari 7 menjadi 2 ya. Ini sangat banyak sekali perubahannya. Nah, tetapi kita lihat untuk larutan yang termasuk dalam larutan penyangga. Ya, jadi di sini larutannya adalah CH3COOH dan juga CH3COO-. Nah, di mana larutan tersebut memiliki pH 4,7. Ketika ditambahkan HCl dengan konsentrasi yang sama ya, di mana HCl ini merupakan asam, nah pH-nya setelah ditambahkan itu menjadi 4,66. Dari 4,7 menjadi 4,6. Jadi di sini masih dalam pH 4 ya, dan perubahannya sangat sedikit sekali, kalian bisa perhatikan. Jadi pada larutan penyangga ketika ditambahkan sejumlah mol asam, pH larutan tidak berubah secara signifikan, hanya sekitar 0,08 poin saja, tergantung banyaknya mol asam yang ditambahkan ya. Jadi di sini kalian bisa membedakan antara larutan yang bukan penyangga dan juga larutan yang termasuk dalam larutan buffer atau larutan penyangga. Gitu ya, bisa dipahami untuk definisi dan juga prinsip kerja dari larutan penyangga. Oke, nah sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis larutan penyangga. Nah, ada dua jenis larutan. Yang pertama adalah larutan penyangga asam, ya, di mana untuk larutan penyangga asam ini tersusun atas asam lemah dan juga basa konjugasinya. Atau dengan kata lain atau definisi lain ya, bisa kita sebutkan larutan penyangga asam ini terdiri dari asam lemah dan juga garamnya ya. Jadi bisa dua macam ya, pengertiannya bisa dua macam, atau komponennya bisa asam lemah dan basa konjugasinya atau asam lemah dengan garamnya ya. Biar lebih paham di sini saya berikan contoh. Nah, contoh yang pertama adalah HCOOH dan juga HCOO-. Nah, HCOOH ini merupakan asam lemah ya. Sedangkan HCOO- ini merupakan basa konjugasinya. Ya, basa konjugasinya. Nah, sehingga di sini ketika HCOOH dicampur dengan HCOO-, maka ini akan membentuk suatu sistem larutan penyangga seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah HF dan juga F-. HF ini merupakan asam lemah dan F- ini merupakan basa konjugasinya. Sehingga kedua zat tersebut atau HF ditambahkan F- ketika dicampur akan membentuk larutan penyangga asam. Nah, kemudian untuk yang contoh ketiga ini adalah CH3COOH yang merupakan asam lemah yang dicampur dengan CH3COONA atau garamnya ya, garam dari asam lemah tersebut ya. Ini kan garam ya, CH3COONH ini merupakan garamnya, sehingga ketika CH3COOH ditambahkan dengan CH3COONA atau asam lemah ditambahkan dengan garamnya, ini akan membentuk suatu sistem juga, namanya adalah larutan penyangga asam gitu ya. Nah, selanjutnya jenis larutan penyangga yang kedua adalah larutan penyangga basa yang akan dibahas pada video selanjutnya. Tuh. Nah, untuk larutan penyangga asam, di sini kita bisa menghitung pH-nya ya, pH-nya. Atau di sini juga kita bisa bilang ya, kita bisa membuat larutan penyangga ya, untuk larutan penyangga asam. Nah, cara membuat buffer atau buffer asam ini seperti penyusunnya tadi ya, asam lemah dan juga garamnya atau basa konjugasinya gitu ya. Kemudian yang disebut sebagai cara langsung. Sedangkan cara tidak langsung ya, ini kita reaksikan terlebih dahulu di mana asam lemah kita reaksikan dengan basa kuat yang membentuk garam serta hasil sampingnya berupa H2O atau air. Nah, untuk cara membuat larutan buffer yang cara langsung ya, kita bisa menghitung pH-nya dengan menggunakan rumus atau persamaan konsentrasi H+ sama dengan Ka kali konsentrasi asam lemah dibagi dengan konsentrasi garamnya atau konsentrasi basa konjugasinya ya.
Nah, kemudian jika cara tidak langsung, kita juga bisa menghitung pH-nya dengan menghitung konsentrasi H+ terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan Ka kali asam lemah ya, asam lemah sisa dibagi dengan konsentrasi garam yang terbentuk. Nah, rumus berlaku bila valensi garamnya ini 1. Bila valensi tidak 1, maka konsentrasi garam nanti dikali valensinya, gitu ya. Biar paham, langsung kita bahas soalnya. Nah, ada tipe soal sebanyak 2 di sini yang akan saya sajikan ya, di mana yang pertama tanpa direaksikan terlebih dahulu, dan yang kedua nanti direaksikan terlebih dahulu, atau seperti tabel berikut ya, ada cara langsung dan ada cara tidak langsung. Gitu. Baik, kita bahas untuk soal yang pertama ya. Soalnya adalah diminta untuk menghitung pH campuran 50 ml CH3COH 0,1 m dengan 100 ml CH3COONA 0,5 m. Diketahui KH-nya ada 10 pangkat min 5. Nah, untuk soal ini merupakan cara langsung ya. Kita kerjakan dengan cara langsung. Yang ini yang pertama ya. Nah, atau bisa kita katakan tidak usah direaksikan terlebih dahulu ya, tanpa direaksikan. Bagaimana caranya ya biar tahu ini direaksikan dulu atau tidak. Nah, kalian lihat pada susunan ya, susunan dari larutan penyangganya. Di sini susunannya adalah CH3COOH yang merupakan asam lemah dan juga CH3COONA yang merupakan garamnya. Nah, jika di sini diketahui asam lemah dan garamnya, ya, maka kita langsung menggunakan cara langsung, ya, cara langsung. Ya, ini ya. Jadi asam lemah dan garamnya, gitu. Oke. Nah, jadi di sini untuk pengerjaannya ya, langsung kita tuliskan di sini ya, jawab. Nah, jawab. Ya, diminta untuk menghitung pH. Nah, oke. Nah, yang pertama kita boleh tuliskan seperti ini ya, agar lebih jelas CH3 ya, COOH ya, direaksikan dengan CH3 atau ditambahkan dengan CH3 COONA. Nah, ini adalah campuran yang membentuk buffer. Nah, langsung begini ya. Buffer ini agar lebih jelas saja. Nah, jadi tanpa direaksikan. Nah, ini CH3COH merupakan asam lemah ya, asam lemah, sedangkan CH3CONA merupakan garamnya ya. Jadi membentuk suatu larutan buffer. Nah, kemudian kita hitung dulu mol dari asam lemahnya ya. Di sini kita hitung dulu mol dari asam lemah yaitu CH3 ya, CH3 COOH. Nah, cara menghitungnya adalah kita kalikan antara volume dengan molaritas. Nah, di sini CH3COH volumenya adalah 50 mili ya, mili dikalikan dengan konsentrasinya yaitu 0,1 m. Ya, 1 m. Nah, hasilnya adalah 5 milimol. Nah, 5 milimol. Oke. Kemudian kita juga hitung konsentrasi dari garam, mol dari garamnya atau mol dari CH3 COONA. Ya, COONA. Nah, ya, kita lihat volumenya 100 mili ya, ini 100 mili. Nah, kita tuliskan 100 mili dikalikan dengan konsentrasinya adalah 0,5. 0,5 mili. Nah, hasilnya adalah 50 milimol. Nah, ini 0,5 M ya, ini 0,5 M. Nah, seperti ini. Nah, ini kita sudah mengetahui konsentrasi dari asamnya ya, atau A ya, kita tuliskan A, dan mol dari CH3COONA atau garamnya ya, konsentrasi dari garamnya. Sehingga dengan menggunakan persamaan ini ya, konsentrasi H+ sama dengan Ka kali konsentrasi asam lemah dan dibagi konsentrasi garamnya. Kita tuliskan di sini ya, konsentrasi H+, sama dengan Ka ya, kali konsentrasi asam dibagi konsentrasi garamnya. Nah, ya. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan data-datanya untuk Ka-nya 10 pangkat min 5
Ya, 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi asam. Konsentrasi asamnya adalah ini ya, 5. Nah, 5 milimol. Nah, milimol. Oke, kemudian dibagi dengan konsentrasi garam. Di sini konsentrasi garamnya adalah 5 atau milimolnya ya, 50 milimol. Untuk milimolnya kita coret ya, sehingga hasilnya ini adalah 5 dibagi 50 itu 0,1, 0,1 atau 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 5 hasilnya adalah 10 pangkat min 6 M. Nah, seperti ini. Sehingga kita bisa cari pH-nya dengan menggunakan persamaan seperti yang kita ketahui ya. Min log ya, konsentrasi H+, konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 6. Nah, jadi hasilnya adalah 6. Nah, ini adalah pH dari campuran CH3COOH dengan CH3COONA beserta volume dan konsentrasi yang sudah diketahui di soal. Jadi nomor 1 jawabannya adalah 6. Nah, ini adalah untuk mengerjakan dengan cara langsung ya. Jadi tidak perlu direaksikan. Nah, berbeda ya dengan yang direaksikan atau cara tidak langsung ya, cara tidak langsung. Oke. Nah, biar paham langsung saja kita bahas soalnya ya. Soalnya di sini tentukanlah pH dari campuran 200 ml larutan HNO2 0,15 M dengan 100 ml larutan KOH 0,1 M ya. Jadi berapa pH campurannya? Nah, seperti itu ya. Jadi ini kita reaksikan terlebih dahulu atau menggunakan cara tidak langsung ya. Langsung kita tuliskan di sini jawab. Nah, nanti kalian bisa membedakan antara cara langsung dan cara tidak langsung. Nah, di sini untuk larutannya HNO2 ini yang diketahui ya, HNO2 ini merupakan asam lemah, asam lemah. Dan larutan yang kedua ini adalah KOH yang merupakan basa kuat. Ya, basa kuat saya tuliskan di sini. Nah, berbeda dengan yang tadi, kalau yang tadi yang diketahui itu adalah asam lemah dan garamnya, ya. Jadi asam lemah dan garamnya ini menggunakan cara langsung, tapi kalau yang diketahui di soal itu adalah asam lemah dan basa kuat, kita reaksikan terlebih dahulu atau cara tidak langsung. Untuk rumusnya ini sama sebenarnya dengan yang atas gitu ya. Nah, jadi kita reaksikan dulu antara ya asam lemah yang merupakan HNO2 di situ, ya HNO2, kita reaksikan dengan KOH. Nah, jangan lupa ya, untuk asam dan basa ketika direaksikan akan membentuk garam. Ya, apa ini garamnya? Garamnya adalah KNO2. Ya, KNO2 plus H2O. Nah, bagaimana kok bisa membentuk KNO2? Nah, caranya kita buat ion dulu biar gampang ya. HNO2 ketika terion ini akan menjadi H+ dan NO2-. Nah, kan seperti ini. Sedangkan KOH ketika mengion akan bentuk K+ dan juga OH-. Nah, ingat ya bahwa yang positif akan bergabung dengan yang negatif yaitu K+ bergabung dengan NO2- hasilnya adalah KNO2. Dan yang positif yaitu H+ bergabung dengan yang negatif yaitu OH- ya yang bentuk H2O. Nah, seperti itu ya penjelasan kenapa bisa terbentuk KNO2. Nah, ini saya hapus saja. Nah, setelah kita reaksikan kita bentuk diagram ya atau tabel lah ya atau diagram mula-mula reaksi sisa. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu kita cari ya milimol dari masing-masing larutannya. Nah, kita cari dulu HNO2 ini milimolnya berapa. Caranya seperti tadi dengan mengalihkan volume dan juga konsentrasinya. Volumenya adalah 200 dan konsentrasinya adalah 0,15. Nah, 200 kali 0,15 hasilnya adalah 30 ya, 30. Kita tuliskan di sini 30 milimol. Kemudian KOH sama ya, kita kalikan milimolnya yaitu 100 mililiternya atau volumenya 150 dikali dengan konsentrasinya yaitu 0,1. Maka hasilnya adalah 15 milimol. Ya, 15 milimol.
Nah, untuk keadaan mula-mula KNO2 belum terbentuk, H2O belum terbentuk. Nah, pada keadaan reaksi ya, nah kita cari, kita tentukan berapa reaksi milimol yang bereaksi. Nah, kita di sini ada 30 dan 15 karena koefisiennya masing-masing 1, maka kita pilih yang kecil ya, yaitu 15. Nah, jadi di sini karena koefisiennya ini 1, maka yang bereaksi 15 milimol. Gitu ya. Sedangkan pada KOH karena koefisiennya 1 juga yang bereaksi 15 milimol. Oke. Nah, karena ini koefisiennya juga 1, maka yang dihasilkan KNO2 atau kalium nitrit ini juga 15 milimol. Nah, karena H2O koefisiennya juga 1, maka di sini yang terbentuk H2-nya adalah juga 15 milimol. Gitu ya. Nah, lalu kita kurangkan ya, 30 dikurangi 15, hasilnya adalah 15 milimol. Kemudian 15 dikurangi 15 ini habis, ini tinggal turun ya, 15 milimol. Dan H2O-nya juga 15 milimol. Nah, ingat ya, larutan penyangga itu tersusun ya atas asam lemah dan juga garamnya atau asam lemah dengan basa konjugasinya ya. Jadi di sini kita bisa lihat di sini tersisa HNO2 yang merupakan asam lemah, dan juga di sini terbentuk 15 milimol yang merupakan mol dari KNO2 atau garamnya. Ya, jadi ini akan membentuk suatu sistem ya dari asam lemah dan garamnya membentuk suatu sistem yang bernama apa? Penyangga atau buffer. Nah, ya. Nah, seperti ini. Nah, baru kita masukkan ke dalam persamaan ya konsentrasi H+ ya menggunakan persamaan yang tadi sama ya. Nah, Ka dikali konsentrasi asam dikali konsentrasi garam atau basa konjugasinya. Ini konsentrasi asamnya, ini konsentrasi garamnya gitu ya. Sehingga Ka-nya ini diketahui 10 pangkat min 5 dan juga konsentrasi dari asamnya ini adalah 15 milimol ya, 15 milimol. Nah, satukan aja milimolnya. Nah, kemudian dibagi dengan konsentrasi garamnya, yaitu 15 milimol. 15 milimol. Nah, sama ya, ini 15 ya. Oke, tinggal kita coret ya, ini karena 15 bagi 15 itu 1, maka konsentrasi H+ di sini diperoleh 10 pangkat min 5 M. Nah, barulah kita menghitung pH menggunakan persamaan min log konsentrasi H+, yaitu 10 pangkat min 5. Nah, sebentar, maaf ya. Oke, ini 10 pangkat min 5. Ya, sama dengan pH-nya berarti 5. Ya. Oke, ini ya, jadi pH-nya adalah 5. Itu ya. Nah, jadi di sini bisa kalian ketahui bagaimana cara mengerjakan dari dua tipe soal yang berbeda. Yang pertama tadi tanpa direaksikan, ya tanpa direaksikan, ya, di mana diketahui asam lemah dan juga garamnya langsung. Sedangkan untuk cara yang direaksikan atau cara tidak langsung di sini diketahui asam dan juga basa, ya seperti itu. Baik, terima kasih yang sudah melihat video ini. Semoga apa yang disampaikan pada video ini bisa masuk dan dipahami oleh kalian. Jangan lupa untuk kalian bisa subscribe, like, komen juga, komen apapun, saran, komentar atau apapun silahkan bisa kalian tuliskan di komentar ya. Oke, terima kasih bagi yang sudah melihat. Jangan lupa untuk lanjut ke video selanjutnya part 2-nya gitu ya. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Smart Kimia.